Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Om? Alhamdulillah, Baru berdua ini, Iya nih, nunggu dulu ya, Om ya. Ya, Insya Allah nanti sekitar 5 menit lagi ya. Iya, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Om? Kita nunggu teman-teman dulu ya, Om ya, sekitar 4 menitan lagi ya. Nah, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Palembang gimana kabarnya, Om? Hujan? Hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merata berarti ya. Iya, benar-benar. Udah lama nggak hujan. Oh iya ya, di Sumatera emang jarang hujan ya, Om ya. Iya, benar. Ya, kita tunggu sekitar 3 menit lagi, Om ya. Iya. Posisi di mana, Saya di Sukabumi, Om, sekarang, Om. Oh, Insya Allah. Jawa Barat. Baru- Dulu di Bogor ya, pindah baru berapa bulan ini ya pindah. Ini ada yang baru ya Om ya nih, Om Nana. Iya, kan. Sekitar 2 menitan lagi, Insya Allah. Nah, tuh. Ini kenapa? Your speaker is not working. Please check your connection. Kita mulai aja Om ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya kedengaran nggak, Ini menghilang nih. Kedengar, Kedengeran ya, ya? Ya, sambil menunggu yang lain ya, ya, kita mulai aja ya. Terkait dengan pembahasan kita cabang iman berikutnya ya. Cabang iman kedua ya sekarang. Kalau kemarin cabang iman yang pertama ya pembahasan tauhid dan syiriknya ya, pembahasan tauhid dan syirik. Nah, kita bahas sekarang cabang iman kedua yakni iman kepada malaikat ya, ya. Nah, iman kepada malaikat ini mungkin kalau di SD kita udah belajar ya, ya. Cuman pembahasannya benar-benar sangat-sangat ringkas gitu ya. Atau mungkin di SMA pun pembahasan iman, baik itu iman kepada Allah ya, rukun iman lah gitu ya. Itu kalau di negeri ya, SMA negeri ini misalkan ya, itu hanya 2 jam sepekan. 2 jam pun bukan 1 jam 60 menit ya, tapi 40 menit atau 45 lah gitu ya. Jadi yang dibahas itu sangat-sangat ringkas gitu ya, dan tidak mendalam ya sebenarnya gitu kan. Dan yang diketahui juga tentang malaikat ya dari dulu 10 ya, 10 malaikat ya ya. Padahal sebenarnya gitu ya ketika kita selami lagi pembahasan ini gitu ya, itu lebih daripada 10 bahkan beribu-ribuan ya. Dan kita nggak tahu jumlahnya, jumlah malaikat itu nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu saking banyaknya malaikatnya. Nanti akan kita bahas berapa nih jumlahnya berapa sebenarnya gitu ya. Nah ini ya kita akan bahas insya Allah hari ini ya terkait dengan iman kepada malaikat. Nah, ya. Sedikit saya kasih pengantarnya ya ya. Nah hakikat malaikat itu ya itu perkara goib ya sesuatu yang goib. Ya. Sebagaimana kita ketahui malaikat itu adalah makhluk goib ya yang kita nggak pernah melihat gitu ya. Bahkan mungkin ada dulu di zaman Rasulullah SAW gitu ya, malaikat ini bisa menjadi manusia ya, berwujud manusia gitu ya, atau datang kepada Rasulullah dengan bentuk asli gitu ya. Ini Masya Allah gitu ya, malaikat Jibril ya ya. Nah ini siapa yang bisa menyembunyikan hakikat dirinya di hadapan malaikat, sebagaimana dia tidak bisa menyembunyikan dirinya di hadapan Allah. Karena apa? Karena memang malaikat ini ditugaskan untuk mencatat bahkan niat kita gitu ya. Jadi siapa diri kita itu malaikat tahu gitu ya. Sebagaimana Allah mengetahui diri kita. Ya, hakikat kita, siapa diri kita sebenarnya. Mungkin dari sisi orang lain orang nggak akan tahu siapa kita ya ya. Orang nggak akan tahu nih, siapa pribadi kita sebenarnya. Kita seorang yang mulia atau bukan gitu ya. Manusia nggak akan tahu. Karena manusia itu hanya melihat penampakan gitu ya. Sementara 24 jam diri kita gitu ya, itu tidak lepas dari pengawasan malaikat. Ya, itu disebutkan ya dalam Al-Qur'an itu bahwasanya korin kita bukan berasal dari jin saja gitu ya. Kalau korin orang pahamnya korin dari kalangan jin ya, jin korin gitu ya. Korin yang lain juga ada dari kalangan malaikat ya. Jadi memang kita nggak bisa menyembunyikan hakikat diri kita ya dari malaikat juga gitu ya. Nah, kemudian ucapan kita gitu ya, ucapan kita, niat kita gitu ya, kemudian perbuatan kita ya, semua ada malaikat di samping kita yang selalu mencatat ya dan mengawasi. Ya, mungkin akan kita bahas nanti ya malaikat-malaikat, nama-nama malaikat yang kita ketahui gitu ya. Nah kalau di sini gitu ya, perkara goib ini ya mungkin nggak akan ini ya berpengaruh terhadap orang yang memang dia tidak menyelami ini. Kenapa Karena kita ya sudah malaikat ada ya udah gitu ya.
Tapi enggak bagi orang-orang yang imannya tinggi gitu ya. Sebagaimana dari kalangan ulama atau dulu ya dari kalangan sahabat, ulama dan setelahnya gitu ya. Seperti Imam Ahmad gitu ya, ketika beliau disebutkan bahwasanya ada malaikat ya yang mencatat mengawasimu gitu ya. Maka sejak itu ya beliau yang biasanya mengeluh ketika sakit, sejak saat itu tidak mengeluh gitu ya. Nah, ini disebutkan Imam Ahmad yang Masya Allah gitu ya Om ya, itu tingkat keimanan seorang ulama gitu ya, ulama salafus sholih ketika disebutkan ayat, disebutkan hadis gitu misalkan ya, itu sangat berpengaruh terhadap dirinya, berpengaruh terhadap hidupnya gitu ya. Nah, sementara kita pribadi, terutama saya nih gitu ya, ketika disebutkan ada ayat ini gitu ya, itu mungkin belum tentu bisa secepat itu berubah gitu ya. Harus berpikir dulu dengan proses yang lama dulu gitu ya, baru akhirnya berubah. Nah, tidak dengan para ulama ya. Nah, contohnya tadi ya Imam Ahmad ketika disebutkan tentang malaikat gitu ya, langsung berubah ya. Berubah dalam artian yang biasanya mengeluh karena apa disebutkan keluhan kamu itu sampai ke Allah gitu ya, melalui malaikat yang mencatat gitu kan. Disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir itu ya Om ya, terkait dengan bagaimana seorang Imam Ahmad gitu ya, rahimahullah, beliau gitu ya, ketika mendengarkan ayat ataupun, hadis itu gitu ya, langsung berubah ya, ketika mendengar, ada malaikat yang selalu mengawasinya. Ya. Nah ini ya, namun memang malaikat ini gitu ya Om ya, sebagaimana tadi ya, eee, mereka diberikan pengetahuan oleh Allah gitu ya, untuk mengetahui perkara yang gaib, ya kayak misalkan, perkara ucapan kita gitu ya, amalan kita dan lain sebagainya gitu ya, itu beri pengetahuan oleh Allah, ilmu ya, kepada mereka gitu ya, sehingga mereka tahu ya. Tapi tidak semuanya perkara gaib ini Allah beritahukan kepada para malaikat. Contohnya apa, Hari kiamat, malaikat tidak tahu ya. Kemudian waktu ajal manusia, mereka tidak tahu ya, dengan ajal kita gitu ya, kapan hari kiamat itu datang gitu ya, itu mereka tidak diberitahukan oleh Allah ya, bahkan malaikat sendiri pun nggak tahu gitu ya. Ya kemudian kelahiran kita, waktu ajal dan lain sebagainya itu, tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi mereka hanya menunggu titah ya, tugas ya, bentuknya, perintah ya. Menunggu perintah Allah gitu ya, untuk menjalankan tugas-tugas mereka, ya. Karena malaikat adalah tadi ya perantara dan utusan Allah dari penduduk langit. Kalau tadi ya utusan Allah dari kalangan, manusia itu tadi ya Rasulullah SAW ya, dan beliau diutus untuk seluruh alam. Ya kalau dari kalangan malaikat ya, yang tadi tugas-tugasnya yang disebutkan tadi ya, baik itu tugasnya untuk, masalah apa namanya, di dunia ya, urusan di dunia tadi ya salah satunya mengawasi manusia, setiap orang gitu ya diberikan, malaikat raqib dan atid misalkan ya, yang selalu mencatat dan mengawasi mereka gitu ya. Maka, di kalangan malaikat ya, penduduk langit gitu ya, ada juga, yang menjadi utusan Allah, yaitu ini ya malaikat, para malaikat. Baik itu dalam pengurusan ibadah tadi ya, urusan manusia, urusan alam semesta, itu mereka sudah ada tugas-tugas masing-masing, malaikat itu ya, ya. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an, ya, kita, disebutkan mungkin ummahat heran gitu ya, ada beberapa orang misalkan orang awam atau, orang yang baru ngaji misalkan ya, ada penunjukan kami ya, ketika Allah menyebutkan misalkan dalam di surah Al-Hijr misalkan ya, disebutkan di situ ada kata kami. Nah, kami itu apakah Allah itu banyak ya, orang-orang yang bodoh kan dia akan itu ya, mempelintir gitu ya. Kok kami ya? Penunjukan Allah menunjukkan dirinya gitu ya, di situ ada penunjukan kami, nahnu misalkan ya, kami. Nah kami kalau dalam bahasa Arab nahnu ya, atau dalam, apa namanya, berubah wazan ya, ada kalau dalam bahasa Arab itu ada awal apa, di ujungnya ada, tu misalkan ya, apa misalkan, eee alimtu misalkan ya, apa ya contohnya, alimna. Nah di situ maksudnya, kami ya, kami. Jadi di situ Allah banyak ya gitu kan, orang-orang bodoh akan, apa namanya, akan apa namanya ya, mencari-cari celah gitu ya untuk, menjatuhkan Islam misalkan.
Apakah Allah itu banyak? Bukan, ternyata di situ makna kami di situ adalah Allah dan juga para malaikatnya. Ya, Allah dan juga para malaikatnya. Kenapa disebutkan juga malaikat di situ? Karena memang di dalam penunjukan ayat itu ditugaskan malaikat untuk apa namanya, bertugas dalam misalkan contohnya untuk penurunan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu turun memang dari Allah, kemudian diutus malaikat. Jadi di situ menunjukkan kami, ya, kami menurunkan Al-Qur'an misalkan ya, menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Allah ya, melalui perantara para malaikat. Ya. Jadi di situ penunjukan kami bukan berarti Allah itu banyak, ya banyak ya penunjukan kata kami dalam Al-Qur'an ya, itu berarti ulama menyebutkan bahwasanya makna kami itu bukan karena Allah yang banyak gitu ya, tapi Allah beserta para malaikatnya. Banyak contoh-contoh ayatnya di sini Al-Hijr, kemudian Al-Waqiah ayat 85 gitu ya, tentang sakaratul maut misalkan ya, tentang sakaratul maut disebutkan juga di situ ada kata kami ya. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya menentukan ajal adalah malaikat, ya. Kemudian dan di situ ada ya, Allah yang menetapkan ajal dan di situ ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Nah, gitu ya, ya. Nah, itu, beberapa, sedikit pengantar ya, bahwasanya malaikat itu perkara yang gaib, dan memang adanya dan semua ini, tergantung keimanan seseorang apakah berpengaruh ya terhadap, keimanannya ketika dia meyakini bahwasanya ada malaikat selalu mencatat dan mengawasi gitu ya. Nah, ini tergantung pada keimanan, ya. Nah, tadi ya disebutkan bahwasanya beriman kepada malaikat ini sangat berpengaruh terhadap diri seseorang, ya. Sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, diri seseorang. Contohnya, ketika dia meyakini bahwasanya malaikat mencatat amalnya, misalkan tadi ya, malaikat menjaga, ada malaikat yang melaporkan amalannya setiap, Kamis, Senin gitu ya, Senin dan Kamis, hari Kamis gitu ya, maka dia akan, "Oh iya, Masya Allah," gitu ya, ada malaikat yang akan melaporkan amalannya sehingga dia berpuasa sebagaimana Rasulullah melakukan itu gitu ya, ya. Atau, setiap asar sama waktu subuh gitu ya, mereka itu berkumpul ya, para malaikat itu berkumpul, berjamaah gitu ya, berkumpul dan mereka, apa namanya, pada hari itu akan melihat ya, melihat, hamba-hamba Allah gitu ya, yang melakukan misalkan kayak sholat asar, sholat subuh, sholat fajar gitu ya. Nah, itu akan dilaporkan kepada Allah gitu ya. Kemudian apalagi kita meyakini bahwasanya apalagi ya, ketika seseorang, apa namanya, menuntut ilmu ya, sebagaimana di masjid disebutkan ya, ada malaikat yang apa, yang menaungi mereka, mendoakan mereka gitu ya. Kemudian kalau kita bersolawat, ada malaikat yang juga bersolawat kepada kita gitu ya. Bersolawat untuk kita gitu ya. Bersolawat dalam artian kalau malaikat itu mendoakan ya, ya. Jadi ulama mengatakan kalau solawatnya Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat tadi ya, berarti di situ Allah mengampuni dan merahmati. Nah, solawatnya Allah gitu ya, solawat untuk seorang hamba adalah Allah merahmati dan mengampuninya. Nah, kemudian bagaimana kalau malaikat yang bersolawat untuk orang yang bersolawat tadi ya, itu berarti Allah, malaikat mendoakan orang-orang yang bersolawat gitu. Masya Allah gitu ya, Ketika kita meyakini makhluk ini tentang bagaimana kita berubahnya keyakinan kita ya, setiap amalan kita tahu nih, pada saat-saat momen-momen ini ada malaikat gitu ya. Sebagaimana ketika orang menjenguk orang sakit misalkan ya, ada 70.000 malaikat yang hadir. Masya Allah gitu ya. Jadi akan berpengaruh pasti. Kemudian ketika kita mendoakan saudara kita, ada malaikat di belakang kita yang mendoakan kita, mendoakan balik gitu ya. Makanya orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu lebih dahsyat ketika dia mendoakan mendoakan untuk dirinya sendiri. Ya enggak? Nih, ketika seseorang memahami bahwa ketika dia berdoa untuk orang lain, di situ ada malaikat yang mengaminkan dan mengatakan lebih baik, kamu akan mendapatkan lebih baik dari itu, maka itu akan lebih berasa bagi orang-orang yang memahami ini gitu, makhluk ini. Karena apa? Doanya malaikat makbul. Mereka adalah orang-orang makhluk yang suci, makhluk yang selalu bertasbih. Maka momen-momen ketika bagaimana malaikat mendoakan kita, bagaimana malaikat bersolawat untuk kita misalkan ya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap diri kita pribadi.
Berarti ya butuh ilmunya gitu ya Om ya. Kapan malaikat berselawat buat kita, kapan malaikat mendoakan kita gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian di sini ya, berpengaruh tadi ya, sangat berpengaruh terhadap diri kita. Dengan ilmu yang kita miliki gitu ya. Saat kapan malaikat akan mendoakan kita ya, kapan malaikat melaknat kita gitu ya, itu kita paham, tahu gitu ya Om, momen-momen itu gitu ya kan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, seorang mengucapkan kata-kata. Nah, ini saya lihat di Ibnu Katsir ini ya, tafsir Ibnu Katsir di surat Qaf. Nah, ini saya sedikit saya apa namanya tekankan gitu ya Om ya. Ada surat Qaf ya. Kalau mau belajar akidah gitu ya Om, belajar yang semua mencakup Al-Qur'an itu sebenarnya intinya ada di surat Qaf sampai ke juz 30. Mulai dari surat Qaf ini surat Qaf sampai ke surat An-Nas gitu ya. Itu kunci-kunci ya, kunci-kuncinya gitu ya. Kalau mau belajar tafsir dari surat itu. Di situ sudah merinci semuanya gitu ya. Terkait pembahasan akidah gitu ya. Itu sudah merangkup ya di surat Qaf sampai ke bawah. Ya mungkin Umahat coba cek nanti surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu kita kalau misalkan mau belajar tafsir lebih baik dari surat-surat ini dulu gitu ya. Karena apa? Di sini sudah merinci, udah merangkup segalanya gitu Om. Nah jadi di sini saya ambil di surat Qaf ya. Kalau membaca surat Qaf itu Masya Allah ya, tafsirnya Masya Allah gitu ya. Apa-apa yang dalam pertanyaan kita yang mungkin memang itu sesuatu yang prinsip banget gitu ya, itu banyak ya. Ada di surah Al-Hujurat, setelah itu ya, surat Qaf, Al-Hujurat dan sampai ke bawah itu ya, sampai ke surah An-Nas gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah ini saya ambil di surat tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah, dia tidak mengira bahwa ucapan itu terus berlanjut. Ya, maka Allah akan mencatat bagi orang itu ya keridhoannya sampai bertemu dengan Allah. Jadi jangan dikira kata-kata kita gitu ya, itu hanya sampai di sini, sampai di bumi aja gitu ya disebutkan, tapi memang berlanjut sampai bertemu dengan Allah. Luar biasanya gitu ya. Hanya ucapan mungkin sepele gitu ya, ucapan-ucapan sepele yang itu ternyata mengandung sesuatu yang sangat berpengaruh. Bahkan itu membuat orang ikut terjerumus misalkan ya. Bagaimana orang yang membuat konten gitu ya, konten-konten buruk kemudian diikuti oleh jutaan orang gitu ya. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkannya karena itu berlanjut sampai ke Allah gitu ya, Dan seseorang yang mengucapkan kata-kata yang dibenci Allah, tadi yang kata-kata yang diridhoi ya, seperti dakwah gitu ya, menyampaikan kebenaran, dan itu diikuti oleh manusia, maka itu berlanjut sampai pada Allah. Kata-kata yang baik, ucapan yang baik, zikir-zikir gitu ya, bacaan Al-Quran kita sampai kepada Allah, dan itu akan kita terima hasilnya gitu. Jadi nggak sampai di sini aja gitu ya. Sementara kata-kata yang dibenci, baik tadi konten-konten tadi gitu ya ya, maka itu juga akan berlanjut terus sampai kepada Allah, dan Allah akan menuliskan murkanya untuk orang itu sampai bertemu dengan Allah. Bagaimana Allah sangat bencinya gitu ya dengan orang-orang yang mengatakan kata-kata yang itu berpengaruh buruk ya terhadap agama ini gitu ya, berpengaruh buruk terhadap tadi ya pengaruh kepada keimanan seseorang atau keimanan orang lain gitu ya, maka ini akan sampai berlanjut kepada Allah. Maka disebutkan Alqamah pernah mengatakan, sudah berapa banyak ucapan yang tidak jadi kuucapkan karena hadis Bilal bin Haris ini. Jadi ini hadis Bilal bin Haris yang disebutkan bahwasanya karena ini gitu ya, itu sekaliber ini ya, Alqamah seorang sahabat gitu ya, beliau nggak jadi mengatakan kata-kata yang dibenci ya, sesuatu ucapan itu karena hadis ini gitu ya. Jadi saking berpengaruhnya hadis itu di kalangan orang-orang ini ya, tingkat tinggi ya. Maksudnya keimanannya udah yang luar biasa gitu ya, ya. Sampai kata yang hadis seperti ini gitu ya,
sangat berpengaruh terhadap tadi ya kepribadiannya. Dengan ucapannya itu langsung nggak jadi terucap karena itu, karena ketakutannya kepada Allah gitu ya. Nah, sebagaimana tadi Imam Ahmad pun ya dalam riwayat yang lain disebutkan suka merintih nih. Beliau itu suka merintih saat sakit ya, sebagaimana ya orang biasa ya, manusia biasa ketika sakit merintih. Tapi ketika sampai berita kepadanya dari Tawus, disebutkan Tawus bahwa apa namanya, Tawus rahimahullah, bahwa dia berkata malaikat itu akan mencatat segala sesuatu termasuk rintihan. Maka sejak itulah Imam Ahmad pun tidak pernah merintih lagi hingga beliau wafat. Nah, ini iman kepada malaikat gitu, saking apa namanya, berpengaruhnya terhadap diri seseorang. Ya sebagaimana kita tadi ya memahami ketika kita apa namanya, bersalawat di hari Jumat akan disampaikan kepada Rasulullah ya, salawat-salawat orang yang bersalawat gitu ya. Maka itu kita jadi semakin semangat gitu ya, dibanding orang yang tidak tahu sama sekali. Ada malaikat yang memang di situ ada mendoakan gitu ya, ada malaikat yang memang di situ ikut bersolawat gitu ya. Itu akan berbeda dibandingkan orang-orang yang memahami ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian malaikat itu sendiri, malaikat itu malak ya, dari kata malak. Malak itu secara bahasa artinya utusan. Jadi kalau malaikat itu berarti adalah apa? Hamba Allah atau penduduk langit yang selalu taat atau tidak punya hawa nafsu seperti manusia. Ya. Mereka tercipta dari cahaya atau nur ya. Jumlah mereka sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui. Nah, jadi jumlah mereka ini banyak ya, Jumlah mereka ini banyak sehingga bukan 10 gitu ya. Dikatakan bukan 10 ataupun berapa ribunya kita nggak tahu gitu ya. Hanya Allah yang tahu tadi ya. Mereka diciptakan dari cahaya atau nur ya. Dan mereka tidak diberikan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara kita mengimani para malaikat? Yang pertama itu beriman dengan keberadaan mereka. Yang kedua beriman dengan namanya. Yang ketiga beriman dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat beriman dengan sifat-sifatnya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana keberadaannya, bagaimana nama-nama mereka, kemudian amalan-amalan mereka seperti apa, kemudian sifat-sifatnya. Kemudian kita lihat dari dalil, itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Mungkin Ummahat ada yang mau baca surat An-Nisa ayat 136. Ini ada yang izin ya, yang keluar. Sebentar. Ya, ada Surat An-Nisa ayat 136. Ya. Yang artinya aja ya. Di sini disebutkan barang siapa yang ingkar kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi ini anjuran kita untuk beriman kepada malaikat juga ya. Kemudian dalil hadis disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya, kemudian berkatalah Jibril kepada beliau ini, adalah Baitul Ma'mur, setiap hari ada malaikat sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Jika mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi setelah itu gitu ya. Jadi dalam artian ketika Baitul Ma'mur itu ibaratnya Ka'bah ya, kalau di bumi itu Ka'bah, tempat beribadahnya manusia ya. Ka'bah nih ya. Kalau malaikat itu mereka ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat di langit tertinggi ya, itu ada 70.000 malaikat yang sholat di situ gitu ya. Kemudian setelah mereka keluar 70.000 ini, maka tidak akan kembali lagi masuk ke dalam Baitul Ma'mur gitu ya. Itu berarti menunjukkan saking banyaknya para malaikat. Kemudian Baitul Ma'mur adalah tempat malaikat sholat dan apa namanya, disebutkan tadi ya, sangat besar ya. Baitul Ma'mur itu bayangkan gitu ya, malaikat aja 70.000 sekali sholat gitu ya, itu 70.000 orang itu ketika keluar dan tidak akan masuk lagi. Saking besarnya gitu ya, kita nggak bisa bayangkan ya.
Baitul Ma'mur gitu ya. Kemudian ada nama-nama malaikat tadi ya, dan beserta tugasnya. Yang pertama, tugas malaikat itu sebenarnya secara umum itu ada 3, mereka beribadah, mereka juga berkaitan dengan alam semesta, ya. Kayak misalkan apa tadi, menjaga kota Mekah, Madinah, menaungi negeri Syam, ya. Nah itu, mereka ada tugas untuk itu gitu ya. Kemudian tugas yang berkaitan dengan manusia, kayak misalkan sebagai perantara Allah dan hambanya, ya. Yaitu, malaikat yang hanya yang sebagai perantara itu adalah malaikat Jibril ya, yang kepada para nabi gitu ya, diturunkan Allah sebagai perantara Allah dan hambanya. Kemudian mencatat amalan, mengatur rahim, ya rahim manusia ya, menjaga manusia dari mara bahaya dan lain-lain ya, banyak ya, tugas secara umumnya gitu ya, Kemudian ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau beribadah tadi ya, contohnya beribadah itu mereka selalu bertasbih. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Saya nggak mencantumkan ayat di catatan ini gitu ya, di modul ini ya. Tapi, apa namanya, saya cantumkan ayatnya karena memang banyak sekali ya materinya. Jadi di sini saya sebutkan, nama surat dan ayat gitu ya. Al-Baqarah ayat 30 dan Fussilat ayat 38. Eee, Kemudian setelah mereka bertasbih juga, mereka juga tadi ya, ibadah mereka adalah mendoakan orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43, mereka, apa namanya, selalu mendoakan orang yang beriman tadi ya. Kemudian mereka sholat juga, kemudian mereka juga mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam gitu ya di hadis, Bukhari dan Muslim ya. Kemudian mereka juga takut kepada Allah gitu ya, di surah An-Nahl ayat 50. Kemudian, tugas yang berkaitan dengan alam semesta tadi ya disebutkan menaungi negeri Syam. Ini di hadis, At-Tirmizi, kemudian menjaga kota Mekah dan Madinah, di hadis Bukhari dan Muslim gitu ya. Kemudian, yang berkaitan dengan manusia yaitu tadi sebagai perantara Allah dan hambanya, ada di surat Asy-Syura ayat 51, salah satunya malaikat Jibril ya. Kemudian, eee, malaikat yang hanya pernah turun sekali yang diperkenalkan oleh Jibril. Nah ini hadis riwayat Muslim. Kemudian, para malaikat yang mencatat amalan, jumlahnya, disebutkan, ada di kanan dan kiri. Nah, jadi dikatakan nih Raqib Atid itu sebenarnya nama malaikat atau apa gitu ya. Sebenarnya Raqib Atid itu sifat ya, lebih kepada sifat, yang mengawasi dan mencatat gitu ya. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya itu ulama mengatakan sebenarnya itu, lebih kepada sifat mereka gitu ya. Kemudian ini ada di surah Al-Qaf ya, surat Qaf ya, ayat 17 sampai 18 ya. Kemudian surah Al-Kahfi. Nah, kemudian, niat ya, niat manusia pun gitu ya, itu dicatat oleh malaikat. Ya, ketika niat baik ditulis 1, ketika niat buruk itu belum dicatat gitu ya. Tapi setelah melakukan niat baik tadi, maka dicatat 10 kebaikan. Sementara yang tadi niat buruk itu belum dicatat nih, berarti di situ menunjukkan bahwasanya malaikat juga diberikan ilmu tentang itu gitu ya. Kemudian mengatur rahim, rahim manusia bahwasanya Allah memerintahkan malaikat untuk mengatur rahim manusia ya, wanita gitu ya. Ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian menjaga manusia dari mara bahaya. Ya, ini ada di surah Al-An'am ayat 61 dan Ar-Ra'd ayat 11. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ada 4 malaikat yang selalu mendampingi manusia, yaitu, mereka berkumpul di waktu subuh dan asar ya, tadi secara bergantian, yakni 2 malaikat pencatat kanan dan kiri dan 2 malaikat penjaga dari mara bahaya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Jadi memang ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia tadi. Yang pertama tadi mencatat, mengawasi, kemudian menjaga dari mara bahaya. Kemudian ada lagi malaikat yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, ini yang disebut tadi ya, Qarin dari kalangan malaikat. Ya, bahwasanya Qarin itu ada dari kalangan jin dan manusia dan malaikat ini mendorong manusia untuk berbuat baik. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW umatnya di surah hadis riwayat An-Nasa'i, kemudian menanyai manusia, memberikan nikmat dan azab kubur gitu ya. Ini juga
di hadis sahih ya, menanyakan manusia, memberikan nikmat, kemudian azab kubur itu semuanya adalah tugas-tugas malaikat. Kemudian apalagi menanya manusia, ini udah ya, berperang bersama orang-orang yang beriman. Di surah Al-Anfal ayat 9, hadis Bukhari juga ada ya disebutkan tentang bagaimana para malaikat ikut berperang bersama orang yang beriman ya. Ketika misalkan di perang Badar misalkan ya, ada malaikat yang diutus Allah misalkan ya untuk membantu yang berperang gitu ya. Sehingga tadi ya musuh pun melihatnya banyak misalkan. Jumlah pasukan yang sebenarnya sedikit seperti banyak ya. Jadi mereka itu sangat ketakutan gitu ya. Nah, ini juga diutus ya oleh Allah mereka untuk berperang bersama orang yang beriman, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu misalkan. Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Makanya malaikat itu ketika orang menuntut ilmu ya, ada malaikat yang senantiasa mendoakan mereka gitu ya. Kalau kita meyakini itu gitu. Tapi kadang itu ya nggak selalu hadir gitu ya. Karena apa? Mungkin karena mungkin belum tahu ilmunya gitu ya, atau mungkin nggak berasa ya iman kepada malaikat itu ya belum muncul misalkan ya Nah, ini nama-nama umum dari nama malaikat yaitu safaroh atau utusan ya. Ada di surah Al-Baqarah ayat apa namanya? Surah Al-Baqarah ya. Kemudian nama umum yang lain adalah junud. Junud itu pasukan. Jundi ya, dari kata-kata jundi. Mereka itu adalah nama-nama umum ya. Malaikat. Kemudian malaul a'la, yaitu sekumpulan makhluk yang paling di atas ya. Disebutkan malaul a'la. Ini di surat Shad ayat 69. Mungkin bisa dicari nanti ya karena waktunya singkat ya. Nah, kemudian ada nama-nama khusus. Nah, ini nama-nama khusus yang sudah diketahui ya, yang udah masyhur ya, yaitu yang pertama malaikat Jibril. Tadi nama-nama umum ya, secara umum. Kalau ini nama-nama khusus yaitu sebagaimana kita paham yaitu yang pertama Jibril. Jibril adalah penyampai wahyu ya. Dan disebutkan Jibril ini adalah penghulu para malaikat. Penghulu para malaikat. Jadi fisiknya disebutkan fisik malaikat Jibril ini kuat dan indah dipandang ya. Di surah An-Najm ayat 5 sampai 6 disebutkan. Kemudian di surah Al-Hajj ayat 75 gitu ya, disebutkan juga bahwasanya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud asli. Wujud aslinya seperti apa malaikat Jibril? Memiliki 600 sayap yang menutupi cakrawala. Menutupi langit gitu ya 600 sayap yang itu menutupi langit ya. Bisa dibayangkan saking besarnya malaikat Jibril wujud aslinya gitu ya. Bahkan kalau orang kayak Rasulullah melihatnya aja gitu ya, agak apa namanya merinding gitu ya. Melihat rupa yang seperti ini gitu ya, yang 600 sayap bisa dibayangkan dan itu menutupi langit. Ya. Disebutkan di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW tentang 2 ayat di dalam Al-Qur'an yakni ayat At-Takwir ya. Disebutkan dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang dan ayat An-Najm ya, dan sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupa asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi ini Sidratul Muntaha itu yang tinggi ya, langit ketujuh yang paling tinggi gitu ya. Di situ pernah Rasulullah pun melihat malaikat Jibril ya, saat Isra Mi'raj ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya kecuali pada 2 kesempatan. Tadi yang pertama ketika turun dari langit di ufuk yang terang. Kemudian yang kedua ketika beliau melihat di Sidratul Muntaha ya, di mana tubuhnya yang besar gitu ya memenuhi ruang langit dan bumi. Memenuhi ruang langit dan bumi saking besarnya wujud asli malaikat Jibril gitu ya. Itu bisa dibayangkan ya. Kemudian tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasulnya dan yang turun dari sisi Allah. Ini malaikat Jibril ya. Kemudian Mikail. Mikail itu ditugaskan untuk mengurus hujan dan tumbuhan. Rezeki ya. Dikasih tugas kita sama Allah untuk memberikan
menurunkan hujan dan mengurus tumbuhan ya. Dan kemudian menurunkan rezeki. Kemudian Israfil ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Bukan trompet ya, kalau orang trompet ya lebih dibilangnya trompet, padahal ini disebut sangkakala gitu ya, sangkakala disebutkan matanya selalu melihat ke ars. Jadi malaikat Israfil ini matanya itu selalu melihat ke ars. Maksudnya apa? Untuk menunggu titah. Tugas dari Allah untuk meniupnya gitu ya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu tiupan untuk menakut-nakuti, ya, kemudian tiupan untuk mematikan yang hidup, kemudian baru meniupkan tiupan untuk membangkitkan pada hari kiamat. Ya, yang udah meninggal yang dalam alam kubur, berarti tiupan ketiga itu yaitu membangkitkan orang-orang yang dalam kubur ya. Nah, ini di surat di tafsir Mukatsir ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang sedangkan pemegang sangkakala mengulumnya dan mendekatkan wajahnya dan menunggu izin untuk meniupnya. Jadi sangkakala itu sudah dikulum ya, udah di mulutnya gitu ya. Dan tinggal menunggu titah dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah kapan akan diperintahkan untuk meniupnya. Ya berarti sudah kiamat gitu ya ya. Kiamat kubro. Nah, jadi mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan?" Kata Rasulullah, kata para sahabat, maka kata Rasulullah, maka sebutkanlah ya. Rasulullah menjawab, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sering ya, Itu doa yang dahsyat ya. Ketika kita memohon pertolongan, hasbunallah wa ni'mal wakil, di situ menunjukkan, ya Allah, Engkau sebaik-baik pelindung gitu ya. Engkaulah sebaik-baik pelindung ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penolong, sebagai pelindung ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Nasir itu sebaik-baik hasbunallah itu ya Allah tolong gitu ya. Hasbunallah minta pertolongan kepada Allah intinya gitu ya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong gitu ya. Pelindung dan penolong. Nah, ini disuruh baca sama Rasulullah SAW gitu ya kepada para sahabat. Kemudian malaikat maut ya, yaitu malaikat pencabut nyawa, yang mencabut nyawa gitu ya ya. Nah, ini Israel di sini kan kalau bahasanya Israel ya yang kita ketahui gitu ya. Maka di sini yang lebih tepatnya adalah malaikat maut. Maut itu ya jelas dalam Al-Qur'an ya. Dan penamaan Israel ini itu dinamakan oleh para ulama ya. Dan dalilnya yang sebenarnya yang sahih itu adalah malaikat maut ya. Malaikat maut ya itu ada di beberapa ayat di sini di surah As-Sajdah ayat 11 ya. Disebutkan Kul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakula bikum turja'un ya. Wa wa wukila ya. Wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un ya. Nah, ini penunjukan makna dari malaikat maut ya. Namanya malaikat maut atau mungkin para ulama membuat namanya Israil gitu ya. Nah, yang hadis sahihnya atau mungkin di dalam Al-Qur'an langsung disebutkan malaikat maut. Surah As-Sajdah ayat 11. Kemudian ada yang kelima, Munkar Nakir, yaitu menanyakan mayat dalam kubur ya. Ada warna mereka disebutkan warna hitam dan biru. Hitam badannya dan biru matanya. Ini hadis sahih juga, Munkar Nakir ya. Kemudian Raqib Atid, yaitu mencatat amal perbuatan manusia. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan apakah itu Raqib Atid itu namanya gitu ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya Raqib Atid itu adalah sifat. Yang di sini ulama menyampaikan gitu ya. Bukanlah nama, sebenarnya itu adalah sifat ya. Sifat itu yang menunjukkan mereka itu mengawasi di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan Atid itu menunjukkan malaikat yang selalu hadir dimanapun kita berada. Jadi di sini disebut di surat Qaf ayat 78 ya.
disebutkan tentang dalil bahwasanya ada malaikat pengawas dan ada malaikat pencatat. Itu yang disebut Raqib dan Atid. Jadi sifat di situ ya. Kemudian dijadikan nama ya. Kemudian dijadikan nama malaikat. Yang dikatakan di situ mereka adalah malaikat yang selalu mencatat ya dan mengawasi ya. Maka para ulama berselisih terkait ini ya. Apakah yang dicatat itu adalah seluruh ucapan? Maka Al Hasan Basri dan Qatadah mengatakan rahimahullah ya, mengatakan seluruh ucapan dicatat baik kebaikan, keburukan dan ucapan yang sifatnya mubah. Semua ya, semua ucapan akan dicatat ya. Kemudian Ibnu Abbas berpendapat yang dicatat adalah ucapan yang bernilai pahala dan bernilai dosa. Ya, jadi yang dicatat itu ya hanya yang bernilai pahala dan dosa gitu ya. Namun tadi ya Hasan Basri rahimahullah menyebutkan tadi bahwasanya yang dicatat itu seluruhnya, baik itu perkataan yang mubah juga gitu ya. Ih, gitu ya. Atau apalagi ya kata-kata yang inilah ya, yang mengandung perkara-perkara yang mubah boleh-boleh aja gitu ya diucapkan, tapi itu juga akan dicatat. Sementara menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, Ibnu Abbas ini mengatakan eh bahwasanya yang dicatat itu adalah ucapan yang bernilai pahala dan hanya bernilai dosa. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya bahwasanya mereka ini yang dicatat itu bukan seluruhnya ya, tapi itu ya tadi ya terjadi perbedaan pendapat. Kemudian dari Tawus tadi sudah ya, Tawus itu yang menyebutkan kepada Imam Ahmad ya bahwasanya malaikat akan mencatat segala sesuatu sampai pun keluh kesah ketika sakit gitu ya. Maka Imam Ahmad pun tidak pernah lagi ya, sampai beliau wafat tidak pernah lagi mengatakan keluhan ya, ucapan keluhan-keluhan ya, rintihan gitu ya. Nah ini para ulama gitu ya. Nah ini jadi disebutkan bahwasanya Raqib Atid itu adalah penunjukan sifat yang malaikat yang selalu mencatat dan mengawasi. Kemudian selain malaikat Raqib dan Atid, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hambanya. Ini banyak sekali ya. Di surah Ar-Ra'd 2 ayat 10 ya, kemudian kalau dibacakan seluruhnya nggak cukup waktunya gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi meninggalkannya. Berarti tadi mereka memang bertugas ketika mereka hidup. Setelah mereka meninggal, sudah tugas mereka selesai. Sebagaimana jin korin yang ditugaskan juga itu ya, tugasnya ya dengan menggoda dan lain sebagainya gitu ya. Maka ketika seorang meninggal, maka mereka ditinggalkan. Manusia tadi ditinggalkan gitu ya, malaikat-malaikat tadi meninggalkannya. Ini hadis dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian inilah salah satu bentuk Allah menjaga ya, penjagaan Allah melalui para malaikatnya bagi orang yang selalu menjaga hak-hak Allah. Ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ya bahwasanya Ibnu Rajab menjelaskan bahwa Allah akan menjaga badan, anak, keluarga dan hartanya karena ia menjaga hak Allah. Maka ketika kita menjaga hak Allah, Allah langsung yang menjaga kita. Jadi jangan heran gitu ya ya, ada orang yang terlalu abai dengan hak Allah gitu ya, akhirnya ditimpa inilah, itulah gitu ya. Itu sesuatu yang ya bentuk ini kasih sayang Allah sebenarnya gitu ya, untuk mengangkat seorang. Misalkan nih seseorang sudah memiliki derajat tinggi, tapi karena dia susah untuk beramal solih gitu ya, sulit dia melakukan kebaikan, maka Allah angkat derajatnya dengan cara apa? Dengan cara memberi ujian yang tidak dia sukai. Ditimpalah dengan rasa sakit, ditimpalah dengan sesuatu yang menyedihkan aja gitu ya. Karena apa? Tadi sebenarnya kedudukan orang ini udah tinggi. Allah berkehendak orang ini memiliki kedudukan yang tinggi ya. Allah mah tahu ya siapa orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya itu benar-benar lillahi ta'ala gitu ya. Ikhlas, orang-orang yang tulus gitu ya. Tapi karena dia susah gitu ya, menjalankan ketaatan gitu ya. Sementara nih kedudukannya udah tinggi nih. Allah akan berikanlah tadi ya
apa namanya, kayak apa namanya tadi ya, ujian sakit ya, yang dia tidak sukai, akhirnya dia sampailah pada derajat tinggi tadi. Ya, karena apa? Tadi bisa untuk menaikkan derajat, menggugurkan dosa dan lain sebagainya gitu ya. Ujian-ujian buruk ya yang tidak disukai gitu ya. Ibaratnya kalau saya pernah baca tuh ya diseret, diseret untuk ke surga. Bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang tulus tapi dia susah untuk beramal sholih itu sulit gitu ya. Dengan cara itu Allah menaikkan derajatnya. Ya itulah tadi ya, para malaikat juga ditugaskan untuk itu ya, menjaga hak-hak hamba, orang-orang yang menjaga hak Allah. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu malaikat malaikat penjaga surga. Ya udah difahami bersama ya. Di ini ada di surat Az-Zumar ayat 73. Ya. Ini, bisa nanti ya, nanti saya share ya Om ya. Kemudian di surat Ar-Ra'du ayat 23, ada ayat lain gitu ya, disebutkan juga ada malaikat Ridwan. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kitab beliau ya, ada malaikat penjaga surga bernama Ridwan. Beberapa hadis menegaskan hal ini, ada ya, jelas gitu ya penamaannya. Kemudian yang kesembilan ada malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang yang beriman ketika dia meninggal dunia. Nah ini mungkin hadisnya panjang sekali ya. Bagi orang yang beriman itu nanti akan ada malaikat turun Saya bacain aja ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, ya, orang yang beriman ya. Maka kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Kemudian diceritakan dari Ibnu Jarir, Ibnu Abbas, dan As-Sa'di menyatakan bahwa mendatangi mereka ketika mereka keluar dari kubur mereka. Pendapat lain dari Mujahid, As-Sa'di, As-Sudi, dan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa yang dimaksud adalah didatangi malaikat ketika kematian mereka. Ya, jadi ini ya, demikian disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir ya, bahwasanya mereka akan datang untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian disebutkan juga mereka akan disambut oleh para malaikat ketika keluar dari kubur mereka, diberikan kabar gembira. Ini menurut tafsiran yang lain ya, bahwasanya kabar gembira ketika mereka keluar dari kuburan mereka gitu ya. Maka ada malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ada malaikat penjaga jahanam, disebutkan bahwa sifatnya keras hati, tidak punya kasih sayang sedikit pun, keras dan kuat badannya. Itu ada di surat At-Tahrim ayat 6 ya, bahwasanya malaikat ini nggak ada rasa kasih sayang sedikit pun gitu ya. Ini disebutkan yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul? Ya, jadi ditanya nih, apakah sudah pernah belum datang seorang Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi bisa dibayangkan mereka ya ketika orang-orang yang mengingkari Allah, kufur kepada Allah, kafir gitu ya, itu letaknya di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya gitu ya. Ini banyak dalilnya surat Ghafir ayat 49 sampai 50. Di sini saya sudah tuliskan ayatnya juga mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya ya. Ini waktunya juga udah 6:30 ya. Kemudian malaikat yang meniupkan ruh pada janin, ya ketika sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah pada
selama 40 hari. Maka setelah itu ya baru kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh ya, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya kapan, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini jadi 120 hari seseorang ya dalam kandungan ibunya, maka pada waktu itu malaikat meniupkan ruhnya ya. Diperintahkan Allah untuk meniupkan ruh. Kemudian ada malaikat penjaga gunung. Penjaga gunung ya ketika Rasulullah di Taif, ingat ya ya, ketika di Taif beliau mengalami penolakan dari orang-orang Taif ya, masyarakat Taif. Kemudian pada waktu itu gitu ya, beliau pulang ke Mekah dalam keadaan sedih, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu, yaitu penderitaan paling berat yang aku rasakan, yaitu saat Aqobah, saat menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abil Kulal, tetapi dia tidak memenuhi permintaanku. Aku pergi dengan wajah bersedih, aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Korn As-Sa'alib ya. Sa'alib. Benar nggak nih? Lalu aku pun angkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Tiba-tiba beliau di bawah awan yang sedang menaungi beliau. Kemudian aku perhatikan awan itu ternyata ada malaikat Jibril di situ. Lalu dia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Maka Allah telah mengirimkan malaikat penjaga gunung. Nah, ini ya hadisnya, dalilnya. Ada malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau kepada mereka. Maka malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau aku bisa menimpakan As-Sabain, 2 gunung besar ya maksudnya, di kota Mekah, yaitu gunung Abu Kubais dan gunung Qu'aiqian. Qu'aiqian ya, benar nggak nih ya bacaannya? Nah, jadi ketika ditimpakan 2 gunung ini gitu ya, malaikat penjaga gunung tadi izin kepada Rasulullah, mau ditimpakan nggak? Kalau mau nih langsung nih penduduk Taif ditimpakan oleh 2 gunung ini gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka ada orang yang beribadah kepada Allah. Jadi tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada malaikat penjaga gunung ya Nah ya. Kemudian ada malaikat pemikul ars. Ini ada pemikul ars banyak ya. Malaikat yang memikul ars, di sini ada malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, dan mengikuti jalan Engkau dan dipeliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Surat Ghafir ayat 7. Jadi malaikat itu mendoakan kita orang-orang beriman gitu ya. Meskipun kadang kita nggak lepas dari namanya futur ya, atau nggak lepas dari namanya khilaf, lupa ya. Tapi selama kita mentauhidkan Allah gitu ya, kemarin ya, yang menjadi timbangan terberat seseorang nanti kelak ya, maka tadi ya malaikat pun mendoakan kita ya, memohonkan ampun pada kita ya. Kemudian ada malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit dan pada hari itu ada 8 orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Jangan dibayangin kayak manusia ya, menjunjung sesuatu gitu ya. Jadi kita nggak tahu rupa mereka seperti apa ya karena goib, maka disebutkan ada 8 malaikat. 8 malaikat yang menjunjung ars ya. Kemudian ini hadis-hadis tentang yang goib seperti ini ya agak ini ya tidak bisa diinterpretasikan gimana ya, yang ditakwilkan gitu ya. Oh seperti manusia gitu ya.
seperti makhluk yang lain, seperti manusia misalkan ya. Nah itu tidak diperbolehkan ya, karena memang kita cukup beriman saja dengan keberadaan malaikat ini ya. Kemudian aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul ars, yaitu antara daging telinganya, ya, daging telinganya ini dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu saking luar biasanya, besarnya, antara telinga sama pundaknya aja selama 700 perjalanan. 700 tahun. 700 tahun perjalanan. Ini saking besarnya malaikat pemikul ars. Ya. Kemudian ada malaikat yang lain Harut dan Marut, yaitu kita ketahui ya di surah Al-Baqarah 102, di situ tentang Nabi Sulaiman itu ya yang dibacakan ketika ruqyah ya juga dibacakan surat ini Al-Baqarah 102. Kemudian ar-ra'du atau yang mengiring awan, ya ini di hadis At-Tirmizi. Nah, ini banyaknya ya. Ini nama-nama malaikat yang yang udah ada dalam Al-Qur'an gitu ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian nama-nama lain ada Az-Zabaniyah yang mendorong dengan kuat, ada Muaqibat yang selalu yang menjaga ya, yang tugasnya menjaga, Al-Hafazah yang mencatat, Sayahun yang berkelana. Jadi ada malaikat-malaikat yang berkelana yang mencari hamba-hamba yang berselawat. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya nama-nama malaikat ya yang banyak ya. Kemudian sifat mereka adalah taat, yang selalu beribadah, diciptakan dari cahaya tadi ya. Ini dalilnya juga sudah disebutkan. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak makan dan tidak minum ya Ya, ini dalilnya ada di ketika malaikat ini bertamu ke Nabi Ibrahim waktu itu. Maka waktu itu Nabi Ibrahim menyajikan sapi panggang tapi nggak dimakan. Maka pada waktu Nabi Ibrahim ketakutan ya, oh ini ternyata bukan manusia. Berarti ternyata mereka adalah kalangan malaikat ya, bertamu ya. Maka mereka tidak makan dan tidak minum. Kemudian memiliki fisik, mereka tadi ya memiliki sayap ya. Terus mampu menjelma sebagai manusia. Ya, ada di surat Maryam ayat 17 ya. Kemudian Jibril mempunyai 600 sayap ya. Kemudian setiap sayap menutup cakrawala atau langit. Satu sayap menutupi cakrawala. Bagaimana dengan 600 sayap gitu ya, sampai udah ketutup ya semuanya gitu ya. Kemudian jumlah sayap ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada lebih dari itu. Ini dalilnya ada ya, cuman saya lupa tuh ya. Yang dikatakan ada 2, 3, 4. Kemudian tidak diberikan hawa nafsu. Mereka tidak ada diberikan hawa nafsu ya, tidak seperti manusia. Jadi mereka itu taat, wajar ya. Mereka selalu bertasbih, konstan gitu ya. Sifatnya itu aja bertasbih aja kalau misalkan tugasnya bertasbih. Ada yang tugasnya tadi ya, menjalankan titah dari Allah gitu ya. Nah, mereka selalu ini gitu ya, beribadah. Selalu beribadah, nggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Karena memang Allah tidak memberikan hawa nafsu. Ya, jadi sebuah yang kewajaran ya, ketika malaikat mereka selalu beribadah. Kemudian apalagi ibadah tidak henti-hentinya. Jadi konstan ya, ibadah terus gitu ya. Kalau manusia kan banyak ya ibadahnya gitu ya, bervariasi. Habis sholat, makan gitu ya, makan untuk supaya kuat beribadah, biar kuat untuk beribadah gitu ya. Kemudian nanti mendidik anak, kemudian dia bekerja, mencari uang misalkan ya, atau dia bersedekah, apalagi ya, kemudian dia melayani suami. Nah itu bagian ibadah dari manusia, yang dia itu dinamis, bervariasi gitu ya. Tidak seperti malaikat yang konstan, dan itu mereka tidak bosan. Tapi kalau manusia ketika dia hanya mengamalkan 1, 2 amalan gitu ya, itu akan bosan ya ya. Bahkan orang-orang tua yang sudah tidak ada lagi kerjaannya gitu ya, udah pensiun gitu ya ternyata untuk baca Quran dan sholat juga nggak kuat mereka nggak mau juga gitu, nggak bisa diajak untuk sholat terus gitu ya, baca Quran terus. Makanya orang-orang yang muda nih, ketika dia
aku nanti pas tua aja ini gitu ya, beribadah, nggak bisa. Beribadah mulai dari sekarang, karena apa? Tadi buktinya ketika mereka sudah tua, justru udah nggak kuat ini, nggak kuat itu gitu ya. Justru untuk, sholat sama baca Quran juga bosan, nggak bisa gitu ya. Karena manusia itu sifatnya dinamis gitu ya, maksudnya bervariasi. Tidak seperti malaikat. Jadi orang-orang yang muda nih, jangan menunggu sampai dia pensiun untuk beribadah gitu ya, sayang gitu ya. Tapi ya mulai dari meskipun orang sibuk gitu ya, intinya melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita, itu aja sih ya, kunci kita beribadah, melibatkan Allah dari setiap perbuatan ya intinya ya. Kemudian mereka tidak berhenti-hentinya ibadah tadi ya, berakhlak mulia, ada di surah Abasa, kemudian senang mendoakan orang beriman. Suka ya, malaikat suka mendoakan orang-orang beriman, mendoakan kita. Kemudian mereka suka berbicara juga. Mereka juga bisa dilihat ya. Makanya ayam bisa melihat malaikat ya. Ada hadis ya, ketika ada ayam yang berkokok di malam hari, maka berdoalah karena, malaikat, ayam sedang melihat malaikat ya. Maka kalau ada keledai meringkik di tengah malam gitu ya, di malam hari, maka dia melihat setan ya. Nah, itu ada hadisnya juga. Kemudian ada penyimpangan-penyimpangan terhadap beriman kepada malaikat ya, yaitu orang-orang ateis ya, yang tidak percaya malaikat, ada yang menyembah malaikat juga ada, menyamakan antara jin dan malaikat juga ada, manusia gitu ya. Kemudian ada orang kafir, menganggap malaikat itu adalah putri Allah ya, mereka menganggap putri Allah gitu ya. Kemudian orang-orang falasifah meyakini malaikat hanyalah kekuatan rohani, ya kayak tadi ya, hanya untuk kekuatan rohani kita gitu ya, hanya itu gitu ya. Kemudian orang-orang yang mengingkari malaikat punya sayap, ada. Kemudian orang-orang yang memusuhi malaikat juga, yaitu Yahudi ya. Ada di surah Al-Baqarah ayat 98 dikatakan orang-orang Yahudi itu memusuhi para malaikat ya. Ada, dalilnya. Kemudian, akhirnya apa, kita, sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan dengan, beriman kepada malaikat, yaitu tadi ya, kita beriman dengan poin-poin di atas. Atas sifat-sifat mereka, nama mereka, tugas-tugas mereka gitu ya, ya. Keberadaan mereka di sisi Allah dan lain sebagainya, itu kita harus meyakini itu semua gitu ya. Nggak ada sedikit pun keraguan ketika Allah sudah menunjukkan dalilnya gitu ya. Kemudian mencintai mereka dan menghormati mereka, terus tidak mengejek dan tidak menjadikan bahan candaan. Jadi seperti orang suka mengolok-olok gitu ya, malaikat yang melaknat perempuan misalkan ya, yang nggak mau diajak, eee, keranjang sama suaminya, kemudian malaikat melaknat, terus dia mengolok-olok itu gitu ya. Nah ini ya, tidak boleh melakukan, mengolok-olok malaikat ya. Kemudian menghindari apa yang dibenci oleh malaikat, yaitu apa? Rumah yang ada anjing dan gambar. Nah ini, ada anjing dan gambar itu malaikat nggak mau masuk. Gambar dalam artian makhluk bernyawa, ya. Kemudian, malaikat juga nggak suka dengan bawang merah, bawang putih mentah. Makanya orang yang, ke masjid dengan bau mulut itu ya, malaikat nggak suka. Bau mulut bawang merah ya, kalau mungkin kita jengkol ya. Padahal enak ya. Kemudian meludah ke kanan saat sholat, ya ini nggak boleh juga, atau di luar sholat. Meludah pada waktu sholat ya intinya dalam kondisi momen sholat, kemudian kita meludah itu juga, eee, tidak disukai oleh malaikat. Kemudian, apa buah beriman kepada malaikat? Yang pertama tadi, mendapatkan hidayah ya, kemudian kita merasa, semakin tinggi ya keimanannya semakin meningkat, semakin mengagungkan Allah gitu ya, semakin menjadikan, kita seorang tawadhu ya, karena tadi ya berpengaruh terhadap kepribadian tadi ya, kemudian mengetahui rahasia alam yang ada perkara gaib yang kita nggak tahu ya ternyata ada dalilnya gitu, Kemudian mencintai amal sholih jadinya gitu ya, amal ini disukai malaikat, didoakan gitu, orang-orang kayak begini didoakan. Kemudian membenci kemaksiatan, meniru ketaatannya malaikat ya kepada Allah, tanpa nanti gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Titah Allah itu nggak pernah dibantah sedikit pun, nggak pernah. Malaikat tidak pernah membantah ya. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Nah, jadi ini, banyak nih kapan kondisinya kita didoakan malaikat dan kapan kita dilaknat,
Ini banyak Yang pertama orang yang pelit dan bakhil itu akan dilaknat oleh malaikat. Ada hadisnya saya sebutkan di sini ya, tapi nggak akan dibacakan ya karena waktunya ya. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan kafir dilaknat malaikat. Orang yang membuat ajaran baru gitu ya. Kemudian orang yang mencela para sahabat Rasulullah. Kemudian orang yang menakut-nakuti saudaranya dengan benda tajam. Kemudian juga ada istri yang menolak hubungan dengan suami. Yang keenam, yang ketujuh, seorang hakim yang tidak adil ya, tidak menerapkan syariat Islam, maka ini dilaknat malaikat. Kemudian orang yang menisbatkan keturunannya kepada selain bapaknya. Misalkan itu bapak angkatnya, tapi dia menisbatkan namanya ke bapak tirinya misalkan ya. Itu juga nggak dilaknat oleh malaikat. Kemudian kondisi ketika didoakan yaitu tadi ya, doa mereka pada penuntut ilmu. Ya, kita dinaungi oleh para malaikat ya, orang-orang menuntut ilmu. Kemudian apalagi doa malaikat kepada orang yang menunggu datangnya waktu sholat, kemudian dia udah ke masjid langsung gitu ya, duduk di masjid, itu malaikat pun mendoakan orang-orang ini. Kemudian malaikat mendoakan orang yang menyempurnakan shaf, ya, ada celah-celah shaf tuh kalau lagi sholat jamaah itu nggak boleh ya, rapat. Jadi antara kelingking dengan kelingking itu nyatu gitu ya. Itu harus seperti itu ya. Kalau sholat berjamaah tuh benar-benar rapat ya. Nah ini akan didoakan malaikat. Kemudian doa malaikat kepada orang yang berada di saf pertama dalam sholat, ini buat kaum bapak-bapak ya. Kemudian doa malaikat kepada orang yang bersedekah di pagi hari ya, waktu subuh. Ada malaikat turun, ada dua malaikat turun, yang satu, ya Allah gantilah uang, harta si fulan yang bersedekah, dan yang kedua malaikat satu lagi mendoakan mencela ya, atau melaknat ya, orang yang pelit. Di sini disebutkan ada dua malaikat turun, yang satu mendoakan, "Ya Allah berikanlah rezeki kepada orang yang berinfak," dan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah berikanlah kenistaan bagi orang yang pelit." Waktu subuh mereka udah berdoa, ya. Jadi ini, luar biasanya, sedekah di waktu subuh gitu ya. Kemudian ada doa malaikat berselawat, doa bagi orang yang berselawat ya. Mereka berselawat ya. Jadi dikatakan orang yang berselawat kepada Rasulullah, berselawat, maka ada malaikat yang mendoakannya. Ya. Kemudian ada doa malaikat bagi orang yang makan sahur gitu ya. Orang yang lagi makan sahur itu didoakan, Jadi ada malaikat yang mendoakan mereka yang sedang makan sahur, kemudian ada malaikat yang mengamini orang yang, bertakziah ya, mendoakan ampunan bagi si mayit, misalkan ya kita berdoa nih buat mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah itu ada malaikat yang juga mengamini. Kalau malaikat yang mengamini makbul ya, dan itu akan kembali ke kita, kebaikan itu. Kemudian orang yang sedang menjenguk orang sakit, itu ada 70.000 malaikat yang datang. Allah utus 70.000 malaikat dan akan berselawat kepadanya. Orang yang menjenguk saudaranya, saudaranya tadi. Jadi ada orang yang suka menjenguk ya, suka mencari momen-momen tersebut gitu ya, ya, untuk supaya didoakan malaikat. Kemudian orang yang menjenguk saudaranya gitu ya, seorang mukmin menjenguk saudaranya. Di sampingnya ada, ini masalah ada orang sakit tadi ya, menjenguk orang sakit, maka ada 70.000 malaikat dengan hadis yang berbeda ya, banyak dalilnya. Kemudian orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Makanya orang yang kunci sukses seseorang tuh saya pernah dengar ada, siapa yang motivator terkenal tuh siapa ya? Siapa tuh ya lupa. Nah beliau itu punya kunci itu. Jadi setiap keluar rumah, setiap orang yang dia lihat dia doain, setiap orang yang dia lihat dia doakan. Setiap orang dia kesusahan, tetangganya, semuanya gitu didoakan. Karena itu balik ke dia semua kan ya. Ya itu lebih dahsyat ya. Kuncinya, salah satu kunci supaya kita mendapatkan keberkahan, ketika kita sulit berdoa untuk diri kita nih, doakan aja orang lain. Makanya doa, untuk orang mukmin jangan lupa, ya yang Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi setiap, sholat gitu ya, setiap apapun itu kita baca itu, kita akan mendapatkan seluruh orang-orang mukmin itu, keberkahannya gitu ya. Mendoakan seluruh orang mukmin ya, bisa luar biasa ya,
balik ke kitanya gitu, Maka sering-sering mendoakan saudara ya, tanpa sepengetahuannya. Kemudian malaikat juga mengucapkan amin ketika imam membaca Al-Fatihah gitu ya. Ketika sama ya, amin kita dengan para malaikat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian orang yang tidur dalam keadaan suci ya, maka ada malaikat yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambaku si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Kemudian orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar berjamaah. Karena apa tadi, Karena di subuh dan asar malaikat berkumpul ya. Maka pada momen ini banyakin untuk berdoa. Berdoa untuk saudaranya dan lain sebagainya ya. Kemudian orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat, berzikir gitu ya. Ada malaikat juga. Kemudian ada orang yang bersedekah khusus untuk orang yang berbuka. Ya tadi yang memberikan buka puasa dan bersedekah tadi makan dan lain sebagainya. Kemudian doa keselamatan dari malaikat untuk di kedua sisi sirat ya. Ini bagi sesungguh manusia diletakkan di jembatan neraka jahanam yang di atasnya terdapat duri dan pengait yang hendak mengait manusia dan di kedua sisinya itu ada malaikat yang berkata, "Ya Allah, selamatkanlah fulan, selamatkanlah fulan." Nah, jadi ini ya beberapa kategori supaya kapan kita momen-momennya didoakan malaikat dan kapan seseorang dilaknat ya. Mungkin cukup dari itu, ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum ditutup, Saya Ustazah. Monggo, Ya. Tadi disebutkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar atau makhluk hidup ya. Nah, bagaimana Iya. dengan orang-orang yang masih meyakini dengan memasang foto-foto ulama-ulama atau foto-foto yang mereka yakini sebagai itu tadi ulama-ulama itu membawa keberkahan. Bahkan keyakinannya itu sampai ketika memandang wajah di foto tersebut itu akan mendapatkan keberkahan. Bagaimana pandangan Iya, orang-orang yang masih ya jadi kan seperti ada itu ya. beberapa iya yang masang foto-foto ulama-ulama gitu Habib-habib gitu Ustazah. Dengan hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan pernah masuk di dalam rumah yang ada gambarnya. Bagaimana Ustazah? Iya. Nah ini di sini kita lihat ya, ada orang yang memajang-majang foto gitu ya, foto ulama misalkan ya. Kita tergantung niat seseorang ya. Yang pertama itu, kita lihat niatnya. Niatnya untuk apa? Ketika misalkan tadi memandang supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah ini sesuatu yang tidak ada syariatnya. Jelas ini suatu keharuman, nggak boleh. Kemudian tadi ya, kita lihat nih, filosofinya apa nih? Ada foto-foto dipajang gitu. Ternyata ini dulu orang-orang Nasrani ya, itu ketika rahib-rahibnya ya Pak, pendeta-pendetanya meninggal itu mereka pasang foto. Itu awal mulanya. Awal mula saya baca ya, awal mula itu foto-foto dipasang, foto-foto rahib mereka, pendeta mereka itu gitu ya, dipasang tuh supaya tadi ya, keberkahan dan lain sebagainya. Tadi niat tadi ya. Maka itu dicontoh seperti itu ya. Dan kita lihat lagi hukum dari memajang foto sendiri. Foto itu sebenarnya tadi ya, eee, adalah hasil dari refleksi, benda ya. Itu sebenarnya kan makhluk, aslinya ya, yang disebutkan di situ kan, foto itu kan wajah kita sebenarnya ya, wajah manusia itu sebenarnya. Maka ulama mengatakan itu boleh foto ya, tapi tadi ya untuk dipajang ya, untuk dipajang misalkannya apa niatnya tadi gitu ya, untuk supaya dapat berkah ini sesuatu keharuman. Atau kalau hanya memajang saja ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Karena apa, di situ kan ada mata ya, mata atau di situ ada lengkap ya, wajah manusia utuh gitu ya. Nah ini ada sebagian mengatakan sebaiknya nggak usah dipajang. Nggak usah dipajang, jadi karena apa tadi ya, kehati-hatian aja. Kalau jatuh kepada keharuman tadi ya, kalau foto itu sebenarnya kan mubah ya, karena hasil refleksi antara asli dengan, eee, hasil teknologi ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau lukisan yang dibuat oleh tangan, yang seperti kita melukis kuda, makhluk ya,
lukisan manusia dengan tangan, ya itu memang itu yang tidak diperbolehkan. Rasulullah sampai marah ya, ketika Aisyah memajang apa nih ya, majang apa itu ya, yang itu apa namanya ya, gambar-gambar gitu ya, maka Rasulullah merobek saking marahnya, "Ini malaikat nggak masuk, ini apa-apaan?" Gitu ya. Bisa kebayang Om ya kalau Rasulullah marah gitu ya. Karena apa? Malaikat nggak masuk gitu ke dalam rumah itu. Dulu saya pernah ya di rumah saya itu ya, ada pas kayak, dimensi 3 gitu ya. Itu kuda Om, saya turunin ke bawah itu gitu ya. Saya turunin gitu ya, sampai saya bilang, "Malaikat nggak masuk ya." Langsung saya sampaikan aja gitu ya, eee, ke ini gitu ya, ke rumah-rumah yang ada lukisan. Ini lukisan ya, lukisan. Kalau foto tadi ada perbedaan pendapat, tapi kalau untuk hati-hatian sebaiknya jangan. Karena di situ ada mata dan lain sebagainya, makhluk gitu ya. Dan apalagi tadi ya, supaya untuk berkah, menimbulkan keberkahan dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak ada syariatnya gitu ya, Om. Kemudian tadi ya, lukisan yang dengan tangan itu udah jelas ya, itu nggak boleh. Kemudian anjing, ada anjing yang di rumah sengaja gitu ya, itu, tidak akan malaikat nggak mau masuk gitu ya, nggak akan masuk. Malaikat rahmat gitu ya, malaikat-malaikat yang akan mendoakan kita, yang sebenarnya mereka mau mendoakan gitu ya, mereka kabur, nggak mau masuk. Makanya tadi tadi Nabi Muhammad SAW marah kepada istri beliau gitu ya, "Apa ini, ada apa?" Gitu ya, yang makhluk-makhluk kayak gini ada di rumah gitu kan. Akhirnya beliau sobek, memerah ya muka beliau itu, marah gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu, tidak boleh ya, karena tidak ada malaikat yang akan mendoakan kita, sementara kita butuh ya, didoakan malaikat. Ada malaikat rahmat yang mendoakan keluarga kita gitu ya, Maka, kalau ada lukisan di rumahnya, sebaiknya disingkirkan gitu ya, atau nggak dipajang gitu ya, nggak dipajang, taruh di bawah atau di bawah lemari dan sebagainya yang asal itu tidak bentuk dipajang ya. Itu ya, itu perbedaan pendapat kalau untuk foto dipajang. Kalau saya pribadi, saya memilih nggak usah dipajang itu. Jadi foto-foto itu saya taruh aja di figura yang dulu ya, figura-figura itu saya taruh aja, supaya memang karena kehati-hatian aja gitu ya, bentuk kehati-hatian, khawatirnya ini saya salah nih gitu kan. Kadang kita gitu ya, ya, pendapat kita kadang merasa udah benar nih, tapi belum tentu, ternyata emang ada dalil-dalil yang itu, oh ya mending nggak usah sama sekali gitu ya. Sampai ada mata dan lain sebagainya gitu ya, makhluk bernyawa gitu, seperti itu ya. Apalagi tadi ya yang tadi, yang foto-foto ulama gitu ya, yang dan dengan niat tadi ya, dengan niat tadi, ada keberkahan ketika melihatnya, menatapnya ya, nauzubillah, takut khawatir masuk kepada kesyirikan ya, nauzubillah. Tapi kalau niatnya selain itu ya wallahu alam. Saya nggak nggak berani ya, bahwasanya misalkan niatnya bukan itu nih, terus kemudian dia pajang nih gitu ya, kemudian, kita jas gitu ya, wallahu alam itu ya, seperti itu. Gimana, Ya, saya Mhm. masih ini aja, apa namanya, karena itu tadi, apa ya, yang berkaitan tentang setia, berarti apapun yang saya pahami itu, Mhm. setiap apapun yang terpasang, baik itu foto atau lukisan, itu malaikat rahmat itu tidak akan masuk gitu loh. Tetapi ternyata dari penjelasan Ustazah memang yang berhubungan dengan foto itu memang ada istilah ya, ada perbedaan Ubah ya. iya ada Iya, iya, iya. Jadi ada kalaupun ada yang kalau di lingkungan di sini memang di Tegal itu umum ya, maksudnya memasang foto-foto mhm. Habib Umar seperti itu. Jadi sebagai bentuk kayak penghormatan gitu loh. Kalau seperti itu eh, kategorinya gimana Ustazah? Iya, Maksudnya sebagai bentuk yang sampai dilukis penghormatan. ya? Iya, Yang sampai dilukisin gitu ya, ya, itu nggak bukan boleh, foto aja, foto tapi memang foto. iya foto-foto yang dibesar-besar gitu loh Ustazah. Nah Sebagai itu bentuk tadi ya, penghormatan. Tetap juga malaikat tidak akan masuk ya Ustaz. saya tidak tahu kalau untuk Iya, Masya Allah ya. Tapi kita kehati-hatian aja gitu ya, ya, karena ini ya, makhluk bernyawa gitu ya. Tapi kalau tadi ya, karena teknologi tadi, hasil foto itu kan boleh sebenarnya, ya enggak? Boleh, asal kita nggak melukis dengan tangan nih, dilukis bentuk muka kita nih, atau bentuk muka ulama tersebut itu jelas itu mah ya.
udah jelas haram gitu ya. Tapi kalau misalkan ini foto kemudian dipajang dengan niat yang berbeda, kita nggak tahu niat orang ini gitu ya, maka kita nggak tahu niatnya apa. Kalau untuk tadi niatnya untuk mencari keberkahan, itu jelas tidak ada syariatnya yang saya pahami, jelas haram gitu, Karena memang itu mencontoh kaum Nasrani ya. Nasrani kan memang gitu dulu, meninggal rahib-rahib pendeta mereka lukis gitu ya. Mereka itu pajang. Nah, sampai di zaman Nabi Nuh itu kan akhirnya orang-orang soleh di antara mereka sampai dibuatin patungnya dan akhirnya disembah. Awalnya tadi untuk bentuk pengagungan. Datang setan merayu, sembah aja, sembah gitu ya. Supaya datang ini keberkahan di rumah kamu. Nah, misalkan ini ada celah nih buat pintu-pintu setan masuk untuk merayu, menggoda manusia. Akhirnya zaman Nuh itu kan itu ya awal mulanya. Dibuatkan patung-patung orang solih, akhirnya mereka menyembah. Karena bujuk rayu setan yang nggak pernah diam ya. Maka kita menghindari celah-celah setan itu masuk. Berarti dalam artian kita lebih warok gitu, supaya nggak ada subhat. Kalau subhat itu ya ragu-ragu nih, ini gimana hukumnya, ini gimana hukum, mending sebaiknya ditinggalkan. Kalau subhat ya. Kalau saya pribadi, kalau itu udah jatuh subhat, udah meragukan, menurut hadis sahih ini udah jelas nih misalkan. Terus kita masih melakukan kan, tapi dalam keraguan nih, mending sebaiknya nggak dilakukan gitu ya. Seperti itu ya. Ya ya mungkin waktunya udah lewat ya. Mungkin cukup ya. Jazakallahu khair Ustazah. Waalaikumsalam, Pak Yaki. Jadi mungkin itu ya kita mengambil sifat warok ya. Sebagaimana para ulama Hanif, ulama lurus dia memilih warok. Warok itu kehati-hatian dalam mengambil hukum. Kalau udah ada hukum yang ini haram, yang ini mubah, ini makruh, ini boleh gitu ya. Kita ambil yang paling warok. Itu sebaiknya supaya tidak ada rasa was-was dalam beramal. Kemudian kita juga lebih kuat ya. Dan menutup pintu-pintu syaitan ya untuk merayu, membujuk dan lain sebagainya. Mungkin itu ya ya. Salah satu kita membahas pembahasan iman ya. Itu supaya menghilangkan keraguan-raguan dalam diri dalam mengambil hukum. Ya mungkin ulama ini boleh ya kita ngambil kehati-hatian. Meskipun kita nggak mecap orang, wah itu dosa dia dosa gitu. Nggak usah gitu ya. Karena kekhawatiran karena siapa yang tahu hukum ya. Yang paling benarnya mutlak hanya dari Allah gitu ya. Sementara manusia itu hanya nggak mutlak. Kebenaran bukan ada di tangan seorang manusia. Mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti saya share ya materinya untuk yang modul ya. Ada modul ini ada materi yang waktu itu nggak pernah dibahas dulu gitu ya. Saya sisipkan ya nanti materi itu gitu ya. Nanti mungkin bahasnya terakhir. Dan modul ini mungkin nanti akan saya share ya kalau udah selesai ya Dan mungkin itu dulu kajian kita hari ini. Kesalahan datang dari saya ya. Saya mohon maaf kalau ada keliru dan lain sebagainya ya. Kalau kebenaran itu mutlak dari Allah, terima ya Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Ummahat. Sama-sama Ya. Waalaikumsalam. Lahir batin.